Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo teman. Saya Risma dengan NIM 200504500004. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kurs Geschichte. Apa sih kurs Geschichte itu? Kurs Geschichte dalam bahasa Indonesia artinya cerita pendek. Tentu kita sudah tidak asing dengan cerita pendek atau seringkali disingkat cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata atau hanya dibuat-buat. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel maupun roman. Nah, kita sudah tahu apa itu cerpen. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu ciri-ciri dari cerpen. Apa saja ciri-ciri dari cerpen? Nah, ada beberapa ciri-ciri cerpen. Yang pertama, fokus pada hal-hal penting. Artinya, cerpen biasanya langsung menuju ke intinya. Yang kedua, awal terbuka. Awal yang terbuka artinya di mana awalan dari cerpen tersebut tidak banyak melakukan pengenalan tokoh, melainkan langsung masuk ke intinya. Yang ketiga, penutup yang terbuka. Artinya, penutup biasanya menggantung, tidak ada akhir dari cerita tersebut, sehingga pembaca memiliki kesempatan untuk menerka-nerka apa yang terjadi selanjutnya. Yang keempat, satu alur dan satu tokoh utama. Yang kelima, gaya bahasa dalam cerpen biasanya bersifat faktual. Yang keenam, ceritanya tidak jauh-jauh dari menceritakan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, tempat yang ada dalam cerita biasanya hanya satu tempat. Yang kedelapan, waktu dalam cerpen dapat dikelola atau periode dalam cerpen dapat dikelola. Yang kesembilan, kronologinya berurutan. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari cerpen. Kita sudah mengetahui ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, apa-apa saja struktur dari cerpen. Nah, struktur dari cerpen ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Nah, yang pertama, orientasi. Orientasi biasanya berisi pengenalan dari cerita tersebut. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi biasanya berisi konflik. Disitulah permasalahan yang muncul yang dialami oleh tokoh. Nah, yang ketiga, resolusi. Resolusi biasanya berupa penyelesaian dari konflik yang dialami oleh tokoh tersebut. Itulah struktur dari cerpen. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu 4 jenis narator. Ada 4 jenis narator. Yang pertama, narator mahatahu. Yang kedua, narator pribadi. Yang ketiga, narator netral. Yang keempat, narator orang pertama. Nah, yang pertama, narator mahatahu, di mana ia mengetahui segala fakta di dunia fiksi tersebut. Namun, narator tersebut bukan termasuk ke dalam bagian dari cerita tersebut. Selanjutnya, narator pribadi. Narator pribadi hanya mengetahui suatu karakter tertentu. Yang ketiga, narator netral, di mana narator netral itu bukan termasuk dalam bagian dari cerita tersebut. Dan narator netral hanya mengetahui apa-apa yang terlihat dari cerita tersebut. Yang keempat, narator orang pertama. Narator orang pertama sama dengan narator pribadi, yaitu hanya mengetahui karakter tertentu atau tokoh tertentu. Bedanya, narator pribadi itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, sedangkan narator orang pertama itu menggunakan sudut pandang kata ganti orang pertama. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai kurs Geschichte atau biasa kita sebut cerpen. Nah,
Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.